Selamat pagi semuanya, anak kelas 11 IPA 1. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Sebelum kita mulai, saya minta perwakilan dari yang di rumah, yang belajar daring, untuk bisa memimpin dalam doa. Saya persilakan. Baik, saya akan memimpin doa untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman dan Bapak Guru sekalian, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari sepanjang malam hari, hingga setiap kami dapat berkumpul pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Bapak, saat ini setiap kami akan mulai pelajaran, kiranya Engkau berkati, baik Pak Guru yang mengajar kami, maupun teman-teman yang belajar nantinya. Semoga setiap kami dapat mengerti pelajaran dengan baik, sehingga setiap kami dapat memanfaatkannya untuk masa depan kami nanti. Setiap doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih pada Jovena yang sudah memimpin dalam doa. Kita ucapkan salam kita. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Salam sehat, sehat Indonesia dimulai dari diri sendiri. Salam dan bahagia, salam. Ya, terima kasih semangatnya sudah bisa bergabung bersama, baik yang di rumah ataupun yang di sekolah. Sebelum kita mulai, saya akan share kirimkan chat untuk absen ya. Di situ ada absen. Bisa diisi ya. Absennya ada nama, ada nomor absen, kemudian belajar daring atau luring. Nah, saya sudah kirimkan di chat. Oke. Kemudian di situ ada form yang untuk di LKPD, nanti bisa dikirim ulang ya, pakai link yang sama. Ketika LKPD-mu sudah selesai, bisa kirim di link yang sama. Gitu. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Nicholas, bagaimana sinyalmu di rumah? Lancar? Puji Tuhan lancar, Pak. Iya, terima kasih. Semoga yang lainnya juga lancar ya. Fiona, Jovena, Fionika. Mungkin ada yang kameranya tidak hidup, mungkin gangguan sinyal ya. Oke. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini mungkin ada yang sudah terbayang ya. Apa kira-kira yang akan kita pelajari setelah pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang suhu dan termometer ya. Hari ini kita akan belajar tentang pemuaian. Nah, berkaitan dengan pemuaian nih, sebenarnya ada beberapa hal yang tanpa kalian sadari, kalian harus mengerti tentang pemuaian dalam fisika. Contoh nih, kalau kalian lihat di siang hari, di pinggir-pinggir jalan itu kan, banyak sekali kabel-kabel listrik. Ya enggak? Nah, kabel listrik itu kesannya kalau siang hari lebih kendur apa lebih kencang? Kendur. Ya kan? Kalau malam hari lebih kencang ya, lebih kayak tertarik gitu ya. Nah, berarti kira-kira ada unsur pemuaian nggak di situ? Ada. Kenapa kira-kira kok harus dipasang kendur pas siang hari itu? Ya, gimana Niko? Ya, kenapa? Kabel di jalan itu dibuat kendor karena kan siang hari otomatis apalagi di saat tengah hari ya Pak, suhu di luar itu karena matahari kan otomatis jadi lebih tinggi. Nah, kalau misalnya dengan seiring naiknya suhu terus kabelnya dibuat kencang, tegang malah nanti kalau di saat dia main bisa putus Pak. Jadi makanya dibuat kendor, jadi pas main ada apa ya Pak ya, ruang untuk jadi supaya dia nggak ada tarik menarik. Oh iya, kebalik ya kayaknya agak kebalik ya.
Atau gimana? Ada yang lainnya? Ya, jadi siang hari dibuat kendur supaya kalau masangnya kan harus kendur tuh ya. Supaya kalau malam hari dia memuai apa menyusut kalau malam? Menyusut. Jadi supaya kalau dia nyusut tiangnya nggak tarik menarik, nggak roboh. Gitu. Jadi kalau siang hari dibuat kendur. Kendurnya itu kendur untuk mengukur pemuaian itu. Ya, sebenarnya maksudnya sama mungkin. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita kalau belajar pemuaian harus memahami juga karakter-karakter dari sifat bahan tersebut. Oke, kalau gitu saya akan share monitor. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ya. Sudah terlihat tampilannya? Yang di rumah, PowerPoint saya bisa terlihat? Bisa. Bisa. Oke. Bisa. Ya, kita akan belajar tentang pemuaian, ya. Model yang kita gunakan sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran kita juga masih seperti sebelumnya, karena masih di masa pandemi ya. Jadi sekalipun sudah DMPTM, tapi kesempatan untuk yang bisa datang ke sekolah itu masih dibatasi, karena kita juga masih melihat perkembangan. Ya, 18 orang ya kita hari ini ya. Jadi yang sisanya di rumah, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, melalui kegiatan video menuangkan air panas ke kedua gelas, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan menyebutkan macam-macam pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Videonya seperti apa nanti akan saya tampilkan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan tanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menganalisis perubahan suhu terhadap pemuaian benda dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, ini yang aplikasinya kemarin sudah sempat saya berikan ke kalian, mudah-mudahan bisa diinstal semua ya di HP Android. Dengan menggunakan virtual lab pemuaian, peserta didik dapat menggunakan percobaan pemuaian alat Mastenbrook dengan benar. Ya, jadi alat yang untuk menguji benda itu bisa memuai, ada skalanya itu namanya Mastenbrook. Nanti akan kita lihat seperti apa alat itu. Nah, sebelum itu, mohon bisa dilihat kembali ada modul ya, modul digital yang sudah saya berikan, kemudian ada LKPD digital juga, lalu ada juga pretest. Nah, sebelum kita belajar, saya mau melihat ya kemampuan pretest kalian di kuisis yang sudah saya berikan linknya. Ya, yang sudah saya berikan linknya. Yuk, semua bisa masuk, bisa langsung mencoba. Saya akan lihat hasilnya dari sini. Silakan. Waktu hanya sekitar 2 atau 3 menit. Linknya udah ada kan di grup? Bisa masuk? Yang di rumah bisa masuk? Yang pretest ya. Udah ada 3 orang nih.
Yonika, Billy, Nicholas, Gian, masih Fionika ini yang menempati posisi pertama. Dan Nicholas sudah bisa, hati-hati, jangan buru-buru. Laurencia Dewanti. Nah, wah, Fionika 4.500. Wah. Ya, bisa ya, selesai? Sudah? Satu lagi. Wah, ternyata Aditya Marpaung sudah bisa membalap Fionika. Wah, Fionika belum ada yang salah. Oh, 8.720. Oke, terima kasih yang sudah berusaha untuk mencoba pretest hari ini. Kita lanjutkan untuk kasus pertama. Ya, kita masuk ke kasus pertama dalam, aduh, maaf, ini suaranya belum masuk. Ya, monitor saya terlihat, Jovena yang di rumah, PPT-nya? Lihat ya? Lihat, Pak. Oke, ya. Jadi setelah kalian mencoba pretest tadi, kemudian sudah melihat modulnya, LKPD-nya, nah kita akan lihat dalam
peta konsep pemuaian yang akan kita pelajari. Jadi pemuaian di sini nanti kita akan pelajari juga dari zatnya, ada pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, kemudian ada juga gas. Nah, ternyata di situ nanti juga berkaitan juga dengan muai panjang, muai luas, muai volume. Nah, di sini ada video tentang gelas yang tadi saya katakan di awal. Ya, mohon disimak dengan baik. Kemudian siapkan LKPD-nya. Kalian bisa untuk mengisi apa saja pertanyaan yang timbul ketika kalian melihat video ini. Ya, kita saksikan. Apa ini? Apa ya? Sedikit. Ya, kita lihat videonya. Pertanyaan apa yang bisa kalian kaitkan dengan materi hari ini. Dan di rumah bisa lihat videonya ya. Tadi ada 2 gelas, kemudian diisi air panas, tapi gelas yang pertama diberi sendok. Kemudian ketika diisi air panas dengan volume yang sama, ternyata gelas yang tidak ada sendoknya malah pecah. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian hal-hal apa saja yang bisa kalian temukan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian dari hasil diskusi tersebut, kalian juga bisa langsung menjawab hipotesis kalian ya. Jadi dari pertanyaan itu kira-kira hipotesis itu maksudnya kesimpulan sementara ya, karena kan kita belum belajar nih bagaimana pemuaian lebih detailnya. Nah, silakan kelompok siapa yang bersedia? Oh ya, kelompoknya Nadila. Kelompok berapa Nadila? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Silakan bisa maju ke depan. Ya. Salah satu pakai mic yang di HP ya. Mic saya matikan.
Silakan, perkenalkan kelompoknya, kemudian hasilnya bagaimana. Silakan. Selamat pagi, Pak. Teman-teman, kami dari kelompok 3 yang mengisikan anggotanya saya, Hendro Satur Krisanto. Saya MG Wisnawan. Dan saya Yanjus Chandra. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang dibagikan oleh saya sendiri, Hendro Satur Krisanto. Saya MG Wisnawan. Dan saya akan menjawab yang soal pertama, yaitu mengapa gelas yang terdapat sendok tidak pecah? Apa peran sendok? Gelas yang terdapat sendok tidak pecah dikarenakan pemuaian gelas yang diakibatkan oleh air panas terhambat oleh sendok. Peran sendok sebagai peredam energi kalor yang diberikan pada gelas sehingga gelas tidak menimpa kalor secara tiba-tiba. Dari pecahnya gelas saat dituang air panas, peristiwa fisika apa yang terjadi? Jawabannya adalah percobaan di atas ingin menekankan materi fisika yaitu pemuaian. Hal ini jelas digambarkan pada gelas yang pecah karena secara tiba-tiba dituangkan air panas terjadi pemuaian yang tidak merata. Pertanyaan nomor 3. Mengapa benda dapat memuai? Jawabannya, tentu saja benda dapat memuai karena saat suatu zat dipanaskan, maka molekul-molekulnya akan bergerak lebih cepat, sehingga jarak antara molekul lebih besar dan besar pemuaian tergantung pada ukuran benda semula, massa jenis, dan kenaikan suhu. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya. Yang di rumah bisa dengar suara kelompok 3 tadi, Nadila, Jovena, bisa terdengar? Bisa, Pak. Bisa. Ya, oke. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil dari kasus 1 yang sudah bisa diselesaikan oleh kelompok 3. Ya. Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian tadi sudah berdiskusi, ya. Setelah kalian sudah berdiskusi, kemudian menyampaikan hasil hipotesis sementara kasus sendok tadi. Jadi tadi teman kalian mengatakan sendoknya tadi ternyata sebagai peredam. Oh, ya. Menghambat kalornya. Atau bisa kita anggap kalor yang diterima di sendok yang di gelas yang ada sendoknya itu juga terserap di sendok sehingga tidak semuanya terserap di gelas. Beda dengan yang nggak ada sendoknya ya. Jadi yang nggak ada sendoknya, gelas itu langsung memuai seketika. Nah, karena terlalu besar pemuaiannya ya, ternyata itu yang menyebabkan gelas tadi pecah dibanding yang tadi ada sendoknya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau di rumah buat kopi atau buat teh ya, apalagi kalau dapat gelas-gelas yang model seperti itu, biasanya gelas beli sabun dapat bonus kayak gitu ya. Bonus gelas itu biasanya ada yang kacanya lebih tipis. Nah, tadi juga saya sudah sampaikan di tujuan ada tentang alat instrumen untuk menguji pemuaian, namanya Mastenbrook. Nah, berhubung ini kita blended learning, ada yang di rumah, maka saya sudah siapkan videonya. Kalian di rumah? Yang monitor saya terlihat belum? Belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Mohon maaf. Saya akan share. Ya, kita lihat alat untuk menguji pemuaian ya. Nama alatnya namanya Mastenbrook. Mohon posisi duduknya bisa dicermati di depan. Kita akan lihat alat Mastenbrook untuk menguji pemuaian.
Ya, itu tadi ya alatnya. Jadi ada besi di sini yang akan diuji ketika dipanaskan apakah besar pemuaiannya sama atau tidak. Ternyata kita bisa lihat nih jarum-jarumnya ini. Ada 3 jarum menunjukkan skala yang berbeda-beda ya. Itu menandakan bahwa setiap benda memiliki apa? Koefisien muai panjang. Oh, ada yang sudah belajar dari modulnya ternyata. Oke. Supaya kalian lebih bisa apa ya? Lakukan juga di rumah. Kemarin saya juga sudah berikan aplikasinya. Ya, silakan dicoba aplikasinya. Untuk yang di rumah bisa bantu share monitor. Jadi untuk aplikasinya ya di sini kalian setelah install tampilannya akan seperti ini. Jadi di situ ada pilihan untuk yang pemuaian yang di sebelah kanan ya. Kemudian setelah kalian klik di situ muncul ada lembar kerja, ada percobaan. Nah, lembar kerjanya nanti pakai yang di LKPD saja yang sudah saya siapkan. Kemudian ada petunjuk-petunjuknya di situ. Apa saja yang dilakukan. Ya, ada koreknya juga, kemudian ada apa untuk bak untuk membakarnya yang diisi dengan spiritusnya. Kemudian setelah dibakar nanti apa hasilnya. Bagaimana yang di rumah bisa membantu saya untuk share monitor hasil percobaannya? Ini saya share screen ya, Pak. Oh ya, Dari tunggu. awal Saya stop dulu ya, berarti ya. Oke. Kelompok ini saya share berarti dari awal ya, Pak? Iya, kelompok berapa Jovena? Kelompok 7. 7, oh ya. Silakan yuk. Nanti tiap kelompok sesuai dengan hasilnya masing-masing ya di HP kalian. Ini kelompok Jovena coba menge-share bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Semua udah bisa lihat. Ah, ya itu. Oke, sip. Ah, wah, bagus sekali. Ya, diklik yang bagian pemuaian tadi ya. Silakan Jovena yang bicara. Oke, sekarang kan tadi udah diklik bagian yang pemuaian. Kemudian ini percobaan pemuaian. Kemudian di sini ada langkah-langkah percobaannya. Kemudian kita lanjut. Jadi pertama kita bakal nyalain korek. Kemudian ditaruh di atas pembakar spiritus. Kemudian diletakkan di atas kuningan dan aluminium. Jadi di situ yang warna hitam adalah besi, yang warna merah kuningan, dan yang warna abu-abu adalah aluminium. Kemudian kita tunggu sampai suhu akhir bendanya berhenti. Baik, di sini suhu akhir bendanya sudah berhenti, dan kita dapat lihat di situ ada ukuran-ukurannya, ada di nomor 3, kemudian di nomor 5, dan di nomor 6. Kemudian kita ganti di sini sesuai dengan yang tertulis. Di situ yang pertama adalah panjang besinya terdapat di nomor 4, maaf. Kemudian di sini ada di nomor 5, dan yang terakhir ada di nomor 6. Nah, kemudian kita lanjut. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan kedua. Kemudian percobaan kedua, sama seperti tadi, kita akan hidupkan korek dulu, kemudian taruh di atas pembakar spiritus, kemudian kita bakar lagi dan tunggu hingga suhu akhir bendanya berhenti. Nah, ketika sudah berhenti, kemudian
kita tulis juga hasilnya di situ sesuai dengan yang tertera. Di situ ada 7 untuk yang besi, kemudian yang kuningan di 11, dan di yang aluminium ada di 14. Nah, dengan demikian data-data dari aplikasi percobaannya telah diperoleh. Ya. Untuk memastikan mungkin bisa dicoba sampai beberapa kali gitu, Pak. Ya, terima kasih Jovena. Sebelum ditutup, saya mau bertanya tuh Jovena, kira-kira kenapa kok di hasil percobaan kedua kok lebih besar pemuaiannya? Kira-kira kenapa kelompok Jovena? Karena suhunya juga lebih tinggi, Pak. Ya, suhunya lebih tinggi. Kemudian apa lagi kira-kira faktornya? Iya, jadi dipanaskan 2 kali ya kan? Kalau percobaan pertama kan benda-bendanya belum dipanaskan ya. Jadi dari suhu normalnya, makanya dia tidak terlalu panjang memuainya. Tapi ketika diulang lagi, lebih panas lagi ya. Jadi lebih panjang. Ya, terima kasih untuk kelompok Jovena, kita kasih apresiasi. Stop share-nya. Ya, untuk yang kelompok lain juga bisa langsung menuliskan datanya ya di LKPD. Ya. Kemudian nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Kira-kira ada kesimpulan nggak di LKPD tadi? Ada, Jovena, di kesimpulan di LKPD bagian percobaan ini. Kayaknya nggak ada kesimpulan deh, Pak. Ada ya? Oh. Di kelompok lain juga nggak ada ya? Oh ya, berarti nanti yang di materi lanjutnya kita lihat. Kita lanjutkan. Setelah tadi kalian sudah mencoba untuk praktikum virtual, ya, pemuaian. Kalau aslinya praktikumnya tidak secepat itu ya, karena memanaskan apalagi logam-logam seperti besi, kuningan, aluminium itu kan butuh waktu yang cukup lama, ya. Dan itu dipilih bahannya juga spiritus yang apinya lebih biru, lebih panas dia. Kalau pakai lilin, wah lebih lama lagi nanti. Oke. Ya, jadi ternyata di percobaan tadi kira-kira pemuaian apa tuh yang dialami? Pemuaian panjang kah? Pemuaian luas atau volume? Panjang, ya. Jadi kalau pemuaian panjang itu di pembelajaran pemuaian ada yang namanya koefisien muai panjang atau yang disebut juga dengan alfa. Sehingga untuk mencari besar perubahan panjangnya, jadi pertambahan panjangnya itu bisa kita cari dari panjang awalnya dikali koefisien muai panjangnya dikali delta T. Kalau kita lihat dari percobaan tadi berarti antara aluminium, kuningan dan besi mana tadi yang paling besar? Tadi. Jovena, tadi yang paling besar yang mana? Besi, kuningan apa aluminium? Aluminium. Yang aluminium. Ya, aluminium ternyata lebih panjang. Yang kedua apa tadi? Kuningan ya? Iya, kuningan, Pak. Ya, yang kedua kuningan, yang ketiga besi. Berarti kalau kita lihat nilai alfanya lebih besar yang mana? Aluminium, ya. Jadi semakin besar nilai alfanya, maka benda tersebut akan memuai lebih besar dibanding benda lain. Itu yang zat padat. Kemudian ada juga muai luas. Jadi kalau tadi karena bentuknya memanjang ya muai panjang. Tapi kalau dia ada luasan, ada panjang, ada lebar, maka dikatakan muai luas. Nah, karena muai luas itu 2 dimensi, ya, sehingga koefisiennya namanya bukan alfa lagi, tapi beta di sini dikatakan, yaitu koefisien muai luas, di mana beta itu 2 kali alfa. Kira-kira zat padat bisa memuai luas nggak? Bisa. Zat cair? Tidak bisa. Kenapa zat cair tidak bisa memuai luas? Ya, karena zat cair kan menempati ruang, ya kan? Nggak bisa zat cair dihitung luasnya, ya. Jadi kalau ada yang mengistilahkan
cintaku seluas samudra. Nah, itu bohong sekali itu ya. Samudra nggak bisa dihitung luasnya ya, tapi volume air, samudra kan isinya air ya. Jadi untuk menghitung perubahan luasnya bisa kita cari dengan cara A0 yaitu luas awal dikali beta, itu tadi koefisien muai luas dikali perubahan suhunya. Lalu yang ketiga, karena ada 3 dimensi ya, ada yang namanya muai volume. Kalau tadi beta itu 2 dimensi itu 2 kali alfa, kalau muai volume itu gamma, yaitu 3 kali alfa. Nah, zat yang bisa mengalami muai volume tidak hanya zat padat ternyata, tapi cair dan gas juga. Kira-kira kalau gas aplikasinya seperti apa? Misalkan, ada yang bisa nyebutkan contohnya? Balon sama ban, ya. Ya, jadi kalau kita ngisi angin ban kendaraan itu kan ada volumenya, ada tekanannya, ya nggak? Kalau kita tidak pakai ukuran, ketika ban itu bergesekan dengan jalan, bannya tambah panas apa normal suhunya? Kalau bergesekan panas. Nah, itu yang terkadang bisa menyebabkan kecelakaan, ya. Seperti kemarin ada kecelakaan artis siapa? Vanessa Angel. Ya, mungkin ya namanya masih penyelidikan ya. Bisa jadi memang karena supirnya yang memang ngantuk, tidak fokus, atau bisa juga ada pengaruh pemuaian dalam ban, ya kan? Karena kalau saya dengar-dengar katanya kecepatannya sampai 190 km per jam. Wah. Kalian bisa bayangkan tuh gesekannya tuh. Ya. Dan ketika salah satu ban itu pecah, ya kan? Pasti kendaraan itu pasti oleng, nggak bisa nabrak. Apalagi nggak pakai sabuk gitu kan? Ada yang nggak pakai sabuk. Ya, jadi mohon dari belajar pemuaian ini kalian bisa ya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau dilihat dari bentuknya nih ya. Jadi kalau muai panjang ya dia memanjang seperti ini. Ya, jadi satu dimensi tidak cuma garis ya, titik itu juga satu dimensi. Kemudian kalau luas, nah seperti ini nih ilustrasinya. Nah, ini ada bertambah nih. Kemudian volume, nah seperti ini. Oke, ini kalau dia bentuknya balok. Nah, ternyata selain tadi zat padat, itu air juga mengalami muai. Ya, tadi yang seperti dikatakan muai volume. Tapi kalau kita mencermati lebih detail tentang anomali air, jadi anomali air itu sifat khususnya air, ya. Jadi ternyata di sini saya derajatnya ini harusnya derajatnya. Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa setiap zat memuai jika dipanaskan, kecuali jika dipanaskan dari suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Dia akan menyusut. Sifat keanehan seperti itu disebut anomali air. Jadi air itu ternyata dia sudah mulai menyusut ketika dia masuk suhu 4 derajat Celcius. Ya, ke bawah 0 dan seterusnya, ya. Jadi lawannya memuai adalah menyusut. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini. Nah, ya. Kemudian gas, di gas itu juga ada hubungannya dengan yang besaran-besaran lain. Seperti tadi saya kasih contoh tentang ban tadi ya. Kalau ban itu, kalau ngisi angin ban ada tekanannya ya kan. Tekanan satuannya apa kalau tekanan? Bar ya. Biasanya kalau di tukang-tukang ngisi angin itu kan ada yang barometer kan ininya. Nah, jadi ada 3 keadaan di dalam gas yang berkaitan dengan pemuaian. Yang pertama, isobarik. Jadi isobarik itu mengalami keadaan ketika pemuaian volume pada tekanan yang tetap. Jadi di tekanan yang tetap tapi volumenya memuai. Nah, hal tersebut sesuai dengan hukum Boyle, di mana P atau volume sebanding dengan suhu T. Kemudian keadaan kedua isokorik. Ya, jadi ketika pemuaian tekanan gas dan volumenya tetap.
Kalau tadi barik itu tekanan yang tetap, kalau korik itu tekanan pada volume yang tetap. Ada yang menyebutnya juga isovolumik. Ya, tapi lebih familiarnya sering disebutnya isokorik. Jadi isokorik dengan isovolumik sama. Ya, ada beberapa referensi yang menyebutnya isovolumik. Jadi kalau bar itu tekanan yang tetap, korik itu volume yang tetap. Sehingga persamaannya adalah P sebanding dengan T. Jadi P per T sama dengan tetap untuk keadaan pertama dan keadaan kedua. Kemudian yang ketiga namanya isotermis atau isotermik. Yaitu ketika pada suhu yang tetap. Jadi kalau dengar istilah thermal, thermal itu kan suhu. Jadi kalau ingat aja isotermik berarti suhunya itu yang tetap, ya. Sehingga kita bisa tuliskan P per T sama dengan tetap. Sebenarnya materi ini sudah pernah dipelajari di kimia ya. Sifat gas ideal ya. PV sama dengan nRT ya nggak? Pernah dengar nggak persamaan itu? Nah, ya. Jadi ingat saja persamaan itu. Jadi ketika PV per T-nya tetap, itu disebut isotermik. Begitu. Ada pertanyaan dulu dari 3 hal ini? Silakan. Isobarik, isokorik, isotermik. Ingat-ingat ya. Jadi yang menemukan isotermik itu Boyle Gay-Lussac. Jadi ada 3 orang tuh ya. Kalau yang isokorik ada Gay-Lussac, kalau di isotermik Boyle Gay-Lussac. Nah, jadi setelah kalian bisa menyimak video kasus tadi ya dari kelompoknya Nadira tadi ya, yang 2 gelas tadi, kemudian bisa membuat hipotesis, ternyata hipotesisnya tidak jauh dari apa yang dipelajari. Berarti sudah bisa dikatakan benar, kemudian diskusi kelompok, lalu menyampaikan hasil diskusi, kemudian tadi praktikum pemuaian alat masking group tadi, baik video tadi kalian bisa lihat, lalu juga bisa dari virtual di HP tadi. Nah, sekarang kalian mencoba untuk evaluasi, tapi sebelum evaluasi bisa sambil mencoba lagi post test yang tadi ya. Tapi untuk yang evaluasi ini silakan saya akan berikan kesempatan di LKPD siapa yang sudah bisa menyelesaikan soal evaluasi. Ya, kelompok Denzel. Oke. Masih ada waktu 15 menit. Di situ ada 5 soal ya? Ya. Silakan bagi aja mau nomor berapa? 2 nomor boleh lah. 2 nomor boleh. Sepertinya masih cukup kok 2 nomor. Ya. Bisa pakai share monitor? Oh, bisa. Oke. Kalau gitu silakan share monitor saja. Oh, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, sebentar. Ya, yang di rumah bisa ngelihat Denzel ya di sini ya. Di akunnya. Wow, masih apa-apa. Ya udahlah. Ini nyarian. Oke. Jadi di sini kan ada 5 soal dan Pak Wan udah kasih instruksi untuk ngebahas nomor 1 dan nomor 2. Mungkin ntar nomor 1 dijelasin oleh saya, nomor 2 sama anggota kelompok yang lain. Nah, jadi nomor 1 kan diberikan sebatang besi yang panjangnya 80 cm, dipanasi sampai 50 derajat Celcius, ternyata bertambah panjang 5 mm. Pertambahan panjang besi tersebut jika panjangnya 50 cm, dipanasi sampai 60 derajat Celcius adalah. Jadi pertama saya nulis data-datanya dulu dikasih. Jadi pertama diketahui bahwa LO1 panjang adalah cm. Lalu delta T1 karena dipanasi sampai 50 derajat Celcius artinya perubahan suhu pertamanya adalah 50 derajat Celcius dan delta L1-nya 5 mm. Kalau saya ubah dari cm bisa saya tulis dalam 0,5 cm.
Nah, sekarang kita diberikan datanya panjang batang awal luasnya 50 cm dan delta T2 atau perubahan suhunya jadi 60 derajat Celcius. Nah, yang ditanya perubahan panjang di batang yang kedua ini berapa? Jadi pertama kita harus cari koefisien panjang dari ini dulu. Caranya gimana? Kita punya rumus perubahan panjang dari batang satu sama dengan LO1 dikali alfa dikali delta T1. Delta T1 ini 50 derajat Celcius, LO1 nya 80 cm, tinggal kita kaliin aja, dikali alfa sama dengan 0,5. Jadi 0,5 sekian 400 alfa, 4.000 alfa. Nah, kita tinggal 4.000-nya kita pindah ke ruas kiri, artinya alfanya sama dengan 8.000. Nah, sekarang kita ada L2-nya. Delta L2-nya sama dengan LO2 dikali alfa dikali delta 2. LO2-nya berapa? Tadi kita aplikasi 50 cm. Berarti tinggal 50 cm dikali alfanya, 8.000, dikali sama 60 cm. Nah, kita kaliin 50 kali 60 hasilnya 3.000. Tinggal kita bagi sama 4.000. Berarti hasilnya ini 3/8 cm atau misalkan kita buat mm jadi 30/8 mm. Kalau kita sederhanain jadi 3,75 mm. Nomor 2 sih. Jawabannya mana itu tadi? Jadi jawabannya yang A. Oke, kita tepuk tangan. Yang tadinya nomor tegaknya, repotnya jajarannya. Ya, Aura ini ya. Untuk pertanyaan nomor 2, misalkan diketahui selembar kaca jendela luasnya 90 cm persegi, koefisien muai panjang kaca adalah 0,000009 derajat Celcius. Kaca tersebut dipanaskan sehingga kenaikan suhunya 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah pertambahan luas kaca tersebut setelah memuai adalah, kita dapat lihat yang diketahui itu ada luas awalnya atau A0 itu 90 cm persegi dan koefisien muai panjang itu 0,0009 derajat Celcius. Dan diketahui juga kenaikan suhu 50 derajat Celcius. Artinya delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah delta A atau pertambahan luas kaca. Delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Artinya 900 dikali 2 alfa, karena beta adalah 2 alfa, dikali 50 derajat Celcius. Maka setelah dihitung didapatkan 0,81. Untuk rumus AT atau pertambahan luas kaca akhir, itu A0 ditambah delta A. Dengan 900 ditambah 0,81 cm persegi. Artinya 900,81 cm persegi. Jawabannya B. Silakan nomor 5 ya, ada kan ya? Ada. Satu sebelah itu. Buat soal nomor 5, gelas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 cmHg. Jika kemudian gas tersebut ditekan
pada suhu yang tetap sehingga volume gas jadi seperempat volume mula-mula, maka besar tekanan gas yang terjadi adalah pertama yang kita ketahui ada tekanan pertama yaitu 1 cmAg. Kemudian volume pertama dan volume kedua yaitu seperempat volume pertama. Di sini kita menggunakan yang rumus V1 dikali V1 sama dengan V2 dikali V2. Di mana V1-nya itu 1 cmAg dikali dengan V1 sama dengan V2 dikali dengan volume kedua yaitu seperempat volume pertama. Di sini kita bisa coret volume pertamanya, maka hasilnya seperempat V2 sama dengan 1. Lalu kita pindah ruas menghasilkan V2 sama dengan 4. Oke, ya, terima kasih untuk kami. Ya, jadi untuk yang terakhir keadaannya namanya iso apa tuh? Kalau suhu yang tetap isotermal ya, atau isotermik. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman yang di sekolah. Apakah yang di rumah ada pertanyaan juga untuk soal-soal tadi? Bagaimana yang di rumah bisa diikuti? Ada pertanyaan? Nadira? Elka? Suaranya jelas kan ya yang di sekolah? Jelas kok, Pak. Kedengaran. Nadira, mic-mu nggak hidup? Dimatiin mic-nya. Jelas? Kedengaran suaranya Charlie, Mauren, Denzel tadi? Jelas ya? Dengar Pak, jelas. Nggak bisa hidupkan mic, sinyalnya mungkin ya. Oh, speaker saya. Oh iya, ya maaf. Speaker saya yang saya matikan ya. Makasih Nadira. Ya. Tadi sih udah ngomong. Iya, maaf ya. Saya nggak kedengeran di sini. Oke, kalau sudah, kita masih ada waktu untuk melihat post-test. Bagaimana hasilnya kira-kira? Silakan link yang saya sudah berikan untuk post-test. Ya, jadi coba ya. Ini tadi yang pretest. Pretest kedudukannya Aditya Marpaung. Sekarang kita lihat untuk yang post-test. Silakan dicoba. Tadi Aditya Marpaung berapa? 8.000 ya? 8.000 sekian ya? Oke. Mana Adit di rumah apa di sini sih? Online ya? Oh. Ayo yang offline, jangan sampai kalah. Wah, MGian. Wow, MGian sudah 9.000. Wah. Luar biasa. MGian di rumah di sini ya? Oh iya. Wah. Ternyata posisinya sekarang dibalap oleh MGian tadi. Aditya tadi 8.000 sekian. Jadi kalau post-test itu sudah belajar dari pengalaman ya. Kalau yang tadi salah, jangan sampai yang sekarang salah. Kita lihat apakah ada perubahan. MGian 9.000. Wah, masih MGian. Andreu Satrio, wah 8.000. Tadi Adit Marpaung di mana dia? Oh, belum selesai dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah. Rupena
Tampilannya serius banget, susah ya, Jovena? Adanya serius banget, Enggak, Jovena. Iya, oke. Sudah? Ya, sambil menunggu hasil akhirnya, saya ingatkan untuk soal-soal evaluasi tadi yang belum selesai, ya diselesaikan. Kemudian LKPD-nya dikirimkan lagi sesuai dengan link yang saya berikan, ya. Lalu untuk materi selanjutnya, saya minta kalian untuk berliterasi juga, karena kalau kalian tidak banyak membaca, tidak banyak literasi, juga akan kesulitan untuk masuk materi berikutnya. Di materi berikutnya dipersiapkan tentang color dan asas black. Ya, asas black. Mungkin di SMP sudah pernah belajar hal itu, tapi pasti level kasusnya juga lebih beda, ya. Bahkan kalau untuk pertemuan selanjutnya, kalian diharapkan bisa merancang, ya, merancang aplikasi dari asas black. Oke, sudah selesai nampaknya. Ternyata, wah, Prasya yang menduduki posisi pertama. Kemudian Peter Johnson, Aditya Marpam. Wah, Aditya Marpam ini memang gak ada yang lawan nih. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk yang sudah mencoba. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Dan kira-kira sebelum kita doa, ada yang bisa menyimpulkan nggak materi tentang pemuaian hari ini? Ya, singkat saja, silakan. Yang di rumah boleh, yang di sekolah boleh. Pemuaian itu apa tadi, kemudian kira-kira apa? Ya, silakan. Kayaknya tadi Nadira bisa ngomong ya, Nadira ya. Tadi kan saya nggak bisa dengar suaranya. Yuk, Nadira, silakan. Menyimpulkan pembelajaran hari ini, Nadira, yuk. Pemuaian itu ada berapa macam tadi, atau ya silakan, singkat saja ya Nadira. Nadira Zalika. Fionika ini sinyalnya jelek ya, Fionika ya? Oh, di sini ya. Ya, benar kan. Sampai aja matiin. Ya, kamu Fionika aja ya, silakan. Ini Fionika di sekolah nih. Yuk, silakan Fionika. Jadi menurut saya itu secara definisi itu pemuaian bisa disimpulkan bahwa perubahan benda menjadi lebar, luas, atau volumenya bertambah. Nah, dalam zat padat sendiri itu bisa mengalami ketiga pemuaian, yaitu luas, padat, dan panjang. Nah, kalau gas dan cair hanya bisa memiliki pemuaian secara volume. Gitu aja. Oke, terima kasih untuk Fionika. Kita kasih tepuk tangan. Mana tadi? Fionika. Oke. Ya. Terima kasih untuk Fionika. Untuk hari ini
Kita tutup dengan berdoa. Saya persilakan. Tadi Nadira nggak jadi ngomong kan Nadira? Ya, sekarang Nadira yang doa. Ayo Nadira. Ya Nadira, berdoa Nadira. Nadira. Sinyalnya hilang. Hah? Spotlight saya mati. Masih spotlight ah? Oh iya deh. Nggak ada. Ya Jovena lagi aja yuk. Jovena yuk yang pimpin. Baik, Mic-nya mari. Jovena belum hidup. Iya. Sekarang sudah terdengar suara saya? Ya, sip. Ya, silakan. Baik, mari teman-teman dan Bapak Guru kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dari awal hingga akhir pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak, sekarang setiap kami akan melanjutkan aktivitas kami dan melanjutkan setiap pelajaran kami. Kiranya Engkau yang berkati, Kau yang lindungi setiap kami. Semoga apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat berada dalam lindungan-Mu. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya yang di rumah ataupun yang di sekolah sudah bisa mengikuti dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya, silakan yang di rumah. Pak. Oke, Sampai terima bertemu. kasih. Oh, kita sampaikan salamnya dulu. Salam Fransiskus. Berjiwa besar. Salam sehat. Sehat Indonesia dimulai dari diri sendiri. Salam dan bahagia. Boleh lift yang di rumah, silakan. Terima kasih Pak, selamat pagi. Tuhan berkati. Selamat. Terima kasih. Bisa. Terima kasih. Dosennya nggak ada ya? Yang keluar. Udah keluar. Oke.